Pacaran pas setengah tahun, hilang begitu aja gara-gara hujatan. Itu 10 juta orang lapor minta IG Orang hilang. Tahu juga itu. Dan lu tidak membagus-bagusin gue di situ, menjelekkan. Boleh, silakan. Gue bilang netizen tuh tolol. Gue bilang tolol. Kenapa? Kalau lu nggak suka sama seseorang, hujat orang itu. Bukan keluarganya, bukan orang sekitarnya. Dan itu menjadi korban. Yang penipuan bunga Boy William itu. Itu. Nah, ini yang mau gue tanyain juga. Itu benar nggak sih? Dan kejadian itu adalah satu, mengalihkan isu berita yang hilang. Apa? Oh, kasihan ya, pacar gue dihujat terus. Kasus India, kasus ojol, kasus apa dihujat terus. Gue mencoba untuk diam. Gue coba deh pasak badan. Gue alihin isunya. Bikin anjay. Baik, sekarang 2021. Nah, gue mau ngobrol sama hal yang momen-momen yang tidak dilupakan di 2020. Salah satunya adalah Salah dua. langsung gue nggak mau. Langsung nyaut. Salah satunya Anjay, satunya lagi Dennis. Ada Lutfi sama Dennis. Tangan dong. Hore! Nggak adil. Gue dikatain anjay, ini dikatain R dong harusnya. Oh iya, R. Enggak, lu Resto Meva. Meva. Meva ya. Oke. Nah, ini salah satu hal yang viral banget di 2020 kalian berdua. Iya. Pertanyaan Ada pertama. Nih, pertanyaan pertama. Gimana rasanya dimaki-maki sama orang se-Indonesia? Rasanya ya, error banget pokoknya. Coba lu dulu. Gimana rasanya? Lu diomelin sama netizen se-Indonesia. Anjay ya nih. Anjay ya nih. Iya. Anjay ya nih. Anjay itu wah nikmat. Gimana lu langsung menjadi sorotan tapi dalam arti yang nggak enak gitu. Sebenarnya gini, nggak enak itu cuma di sosial media. Tapi di kehidupan nyata enak. Enak. Duit endorse-nya banyak, Pak. Oh, itu berimpact. Satu, ya kan? Yang kedua, sponsor ada, Wak. Sponsor. Yang ketiga, TV muter, Wak. Oh, Ya kan? bener. Tahu sendiri kalau live 2 jam, terus pindah sehari 3 kan Kong dulu gitu. Iya. Sehari 4 TV, Kong. Bener. Sampai capek, Kong. Siap. Sehari 4 TV. Tapi awalnya lu waktu lu diserang sama komen-komen segala macem, gimana perasaan lu? Shock, kaget kok sampai separah ini? Ya awalnya sih gue ada culture shock ya, culture shock. Jadi biasanya gue di dunia entertain selama 2014 nggak pernah ngalamin kayak gini. Pacaran sama anak diva pun nggak sampai saya kayak gini ya gitu kan. Begitu ngomong hal yang sepele, Anjay, yang nggak ada lu larang, yang nggak ada di KBBI, dan gue nggak ngelarang ya, ngelarang KPAI, Komnas Perlindungan Anak. Bikin surat edaran, hentikan penggunaan anjay karena mengandung kekerasan verbal kalau digunakan negatif. Gue nggak ngelarang. Tiba-tiba se-Indonesia Raya tahu. Dan 150 juta orang imperson gue, dan di email gue tuh 70 juta account has been report your account. Gila nggak ini 70 juta account? Hilang. Jadi mengharapkan akun lu mati. Iya. Tapi email. Di kan kalau Instagram kan kalau pemulaan di email. Iya benar. Nah. Jadi Emang bisa ya? bisa. Jadi akun makanya lu verified dong. berarti akun lu sampai deaktif oleh report. Sama report, hilang 6 kali. Gila. 6 kali. 6 kali. Akun pertama nih di report hilang. Akun pertama hilang. Apa namanya yang Ini Lutfi Agizal. Oke. Tapi kan checklist biru udah. Oke. Terus hidup lagi. Seminggu tumbang, gue cari tahu caranya, muncul lagi. Oke. Lagi balikin endorsan tuh yang belum posting. Yang belum posting. Ya. Hilang lagi. 2 kali. 4 hari kemudian muncul lagi, hilang lagi. Di report lagi. Pokoknya lu nongol dihajar. Yang paling parah, email pertama yang hilang itu 77 juta account. Yang kedua turun 50 juta account. Yang nge-report. Iya. Dan yang terakhir yang kelima itu cuman 10 juta account. Cuma Berarti itu 10 juta orang lapor minta IG orang hilang. di sosial media ya. Iya, di sosmed. Ya. Gila ya. Kalau Dennis, gimana lo rasanya awalnya? Aku sih seneng. Kalau IG hilang 9 kali gua. Sampai sekarang pun masih hilang. Lu di report juga sama? Kalau dia bedanya hilang, bikin baru. Enggak, bikin baru, balik lagi. Oh, balik iya. lagi. Lagi. Oke, lu pertama nih punya IG lu, hilang di report. Hilang, report. Terus gitu balik lagi. Report. Diam lo. Terus begitu. Jadi kita maklumin aja lah ya. Oke, di report terus. Terus report ya. Ada lagi? Baik lagi, minta ke IG-nya kan. Terus sampai minggu ini masih sering banget. Tahu nggak itu benerinnya gimana caranya? Gimana sih? Gue kayak tersangka, Wak. Nih, gue kasih lihat fotonya. Kayak bener kan? Sebentar. Oh Lanjut iya, ya. iya, yang foto diri sendiri kan. Ntar gue cari, tanya nih orang dulu deh. Foto diri Oke. sendiri. Nah, lu berarti sampai 9 kali. Lu tahu nggak jumlah angka? Dia kan sampai 70 Nggak, juta nggak tahu. orang. Nggak Oh, nggak tahu. Nggak tahu. Oh. Pokoknya tiap gua ngepost apa
hilang aja IG gua. Dan gue salah satu yang nge-repost pertama. Oh, repost. Gue bukan nge-repost, gue mah masa bodoh Tapi nggak begini. ikutan repost Tapi dong. nggak nge-repost gue nggak, tapi nge-repost gue. Sampai akhirnya berita itu ikutan rame di mana-mana. Gara-gara lu juga itu. Dan lu tidak membagus-bagusin gue di situ, menjelekkan. Nah, karena Nih kok. Komentar itu pada bilang report. Kalian tahu gak sih waktu gua kena report di Instagram? Tuh email semua isinya report. Apa centang biru itu ya? Keluar gitu ya? Keluar. Cek aja ya? Kode sama akun gua apa. Nah, bayangin karyawan Instagram sampai harus ada kerjaan ekstra untuk aksepin email gua. itu apa aja sih, apa ya namanya yang dipegang itu apa aja? Nama. Sama itu. Nama, KTP. kode apa yang dari email Instagram, terus akun sama KTP. KTP. Gini kayak tersangka. Iya. Oh, Ya gitu. hidup lagi tuh. Iya, Kalau nggak senyum sekali. nggak boleh, harus senyum. Masa sih? Iya. Gue beberapa kali cuman gini doang. Nggak balik. Tapi kalau senyum. Terus dia juga rese tuh, lu juga Oke. kan bikin konten tentang gue kan, bilang katanya nih ke si Cadel kalau misalkan aku bilang Kalau lu mau gue mau gue bantuin, bantuin. hilang benerin Instagram lu yang di report, lu berani bayar berapa kan katanya Iya. Sultan. Oh, katanya Sultan. Iya dong, masa SD, bayar. padahal kenal juga enggak, SKSD. Nah, ini kesan awal gue ke Dennis juga ya. Gue pertama kali ngelihat postingan lu, gue bilang nih orang sengak banget, belagu banget sih ini orang. Norak nih, baru makan di resto mewah aja. Dan dia bilang makan di pinggiran gitu. Lu makannya masih di pinggiran ya? Kayak ngenyek. Gue bilang, menurut gue gak ada yang salah. Kebetulan di Twitter gue lihat juga postingan Raffi, Ruben, Eko Iya. lagi makan di pinggiran. Nah, sebentar Nah, nih. ini ada konsep ya. Ini Masih ada. Konsep. Ini biasa jam segini gue berangkat syuting, ini gue setting mati. Oh. Tuh. Oh, iya, oke. Gue tahu biar ngirit listrik. Karena lampu ini maksimal sehari cuma bisa 8 jam. Jadi gue harus Oke, ngatur oke. 4 di pagi, 4 di malam. Begitu. Nah, kesan gue itu sama lo, sombong, belagu, sengak. Nah, gue lihat postingan di Twitter ada. Ada Raffi, Ruben, Eko makan di Iya. pinggiran. Terus itu juga sama orang udah ditempel. Nah, gue cuma nge-repost nih, gue save, gue repost, gue tambahin komen doang. Dapat salam nih dari temen gue yang suka makan di pinggiran, bawahnya epic comeback. Dan berkali-kali di postnya. Enggak, gue ngepost cuma sekali. Enggak, Satu lagi yang anak kecil itu yang ngatain. itu. Ah iya. 2 kali. 2 kali. Ah. Satu yang makan, satu yang anak kecil. Anak kecil dia ngatain dia, lucu banget. Iya, bener banget. Dia ngomong R. Nah, anak kecil R. Sambil megang huruf R, diketok-ketok R. Kita kotak-kotak handphone. Lucu banget, udah gue repost itu 2. Repost. Rame tuh infotainment apa segala macam, berita online katanya. Nah, sampai akhirnya gue ketemu sama dia nih. Ternyata pas ketemu anaknya asik, nggak ngeselin. Cuman di awal start lo aja menurut gue. Tapi akhirnya lu berdua secara entertainer mah, gue melihat lu sukses. Akhirnya lu lebih dikenal, bener kan? Lu bilang, gue bahkan baru tahu lu pernah syuting sinetron. Iya. 2014. 2004, Bahkan aku sinetron sempat apa? Coba judulnya apa aja? Dari Kau Seputih Melati ada RCTI, terus Raja, MD Entertainment MNC. Ini nggak apa-apa nyebutin. Nggak masalah. Oh, teman semua ya biar dipanggil ya. Enggak, bukan biar orang tahu. Biar tahu, oke. Lu pernah berkarya. Terus Setidaknya ada ya sih. Iya. Dan ada Dan satu- karena lu orang nggak ada yang tahu. dan ada satu prestasi gua, Bang, tapi nggak disebut prestasi sama masyarakat. Apa? 2013 gua salah satu kontestan termuda Element of the Year Provinsi Nasional, masuk Masa? nasional, iya. Serius? Yes. Dengan Element of usia the Year apa usia tuh? 18 tahun Umur 18? masuk gua sebagai kontestan termuda selama 10 tahun kontestan itu ada sampai detik ini. Elemen itu kan susu. Oh. Badan gua kotak-kotak dulu. Oh, Terus iya, syuting-syuting film Iya. pernah. Tuh kan dari semua sinetron, syuting, terus Bang lomba-lomba. Enggak. Yang tahu orang-orang PH doang. Iya, masyarakat Kayak apa kecil bro, maksud gua lu tidak dikenal orang. Nah makanya dari secara entertain, gua melihat dari sisi lain lu sukses ngomongin itu. Gitu. Begitupun Dennis di saat dia sengak, sombong, orang nongol walaupun negatif ya. Lu menyerang, diserang, dikatain, dibilang sombong, lu dibilang kurang kerjaan. Nah, gua mau tahu kata-kata yang paling menyakitkan yang pernah tertulis lu baca atau disampaikan langsung ke lu tuh apa? Kata-kata yang orang kesel sama gua tapi malah menghujat. Bukan lu nya, bukan apa yang lu lakukan. Almarhum Orang bokap tua. Oh, itu yang Itu kurang yang fair ya. ya. Almarhum bokap gua dibilang gini,
pantes aja bokap lu udah mati, kalau hidup juga pengen mati kali ngelihat anaknya kayak gini. Satu, emak gue dikatain, emak lu bakalan nyesel ngelahirin lu lewat depan. Kalau dia bisa milih pasti ngelahirin lu lewat belakang. Gue juga digituin tuh. Itu lu kalau mau lu nih gue bilang nih, gue boleh kata kasar nggak? Boleh silakan. Gue bilang netizen tuh tolol. Gue bilang tolol. Kenapa? Kalau lu nggak suka sama seseorang, hujat orang itu, bukan keluarganya, bukan orang sekitarnya, dan itu menjadi korban. Gue pacaran pas setengah tahun, hilang begitu aja gara-gara hujatan. Itu yang bikin gue sakit sih. Bener. Nah, jadi sekian banyak serangan ke lo, imbasnya sampai ke cewek lo. Cewek lo ngerasa malu punya pacar lo. Iya, pada saat itu. Wah, Gue jadi emosi. Sorry Kang. Ya, nanti dititit aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini dari sisi lo yang akhirnya kita tahu bahwa kadang ya netizen gitu suka bablas. Bahkan lu bilang tadi kalau lu nggak suka sama gue, hujat gue. Jangan orang bapak gue. Gue menurut gue idealnya juga kalau kita nggak suka sama orang, jangan serang personal, tapi serang pemikiran dia. Nah, lu diserang karena lu menganggap kata anjay itu sebaiknya tidak digunakan. Nah, menurut gue, pemikiran lu yang itu tuh yang harusnya diserang. Harus dipatahin kan? Iya, bukan harusnya personalnya dong. Nah, bukan personal, apalagi orang-orang di luar keluarga, itu. apalagi. Ayah, ibu, yang harus kita serang adalah pemikirannya. Kalau menurut gue bang, lu boleh serang seseorang ketika gue melanggar hukum. Contoh, Ferdinand Paleka ngeprank sampah. Iya. Akhirnya diserang di personal, itu bagus karena dia melanggar aspek hukum. Gua nggak ada. Gua Dennis itu viral dengan tidak melanggar hukum. Berarti artinya kita tidak salah dong. Iya, tapi lu melanggar aspek moral. Sebenarnya, Dennis ada kesombongan yang ditabrak kalau sama dia dia. kesombongan. Hukumnya Kalau gua edukasi. Ya, oke, kalau ditarik benang lurus lu ada edunya. Kalau tapi ini lebih banyak ke kurang kerjaan. Kalau ini Kalau ini dia ngehantam moral. kurang kerja. Gua cari kerjaan itu, Bang. Kan ada jasa. Karena nggak kerjaan. Oke, gitu. nah gue denger nih gila ternyata parah banget netizen. Hei kalian ya, kalau mau mainin jempol lihat-lihat dulu. Masa bapak mamanya diserang. Coba Dennis, hal yang paling menyakitkan yang pernah lu baca atau orang ngomongin ke lu apa? Kalau ke aku sih semuanya nggak ada yang aku masukin hati. Semuanya aku anggap jadi hiburan. Oh, dia lebih batu orangnya, Jadi bro. menurutku soalnya ini dunia maya sama dunia asli itu beda jauh. Oke. Kalau di dunia maya digituin ya bodo amat, gue ketahuan hiburan aja. Parah kok omongannya, kayak ngatain orang tua kan pasti orang. Ada juga yang nyolek orang tua lo? Iyalah. Misalnya? Kayak gitu ya kan. Parah. Bapak lo nyesel ngelahirin lo, emak lo nyesel. bapak yang ngelahirin. Oh enggak, emak lo. Mak lu lonte gitu segala macem. Ada gitu juga? Banyak lah. Oke. Dan menurut gue mereka cuman kaget dengan sosok gue. Kalau misalkan lu yang pamer gitu. Lu yang pamer mungkin biasa aja. Karena gue yang pamer, lu siapa? Kok kayak gitu. Dan mereka juga gue rasa nggak ada niat dari hati berkata-kata seperti itu. Karena mereka itu aja, ada kerjaan. Karena kesel nggak ada kerjaan di rumah sambil tidur-tiduran ngatain orang iya, gitu. sebenarnya gue tuh baik, gue tuh baik sama mereka. Jadi mereka kan nganggur tuh di rumah, gue kasih kerjaan buat ngehujat gue. Tetap ngeselin ya. Berarti yang kurang kerjaan siapa? Yang kurang kerjaan. Netizen lah yang hujat lah. Netizen. Tapi kita tuh baik. Tapi karena lu menyalakan api di kemarahan mereka. Loh, gue itu gue nggak tahu ya kalau Dennis ya. Kalau gue itu adalah memberikan lapangan, silakan. Nih gue punya lapangan dan panggung. Lu mau ngapain nih? Lu mau hujat, lu mau anggap ini edukasi, go ahead with your mind, ya kan? Nah, kalau yang terjadi sekarang adalah dia menghujat dengan ini tuh udah kebiasaan kalau milenial ngomong anjay. Gitu loh. Padahal ini semua orang punya HP kan di sini. Coba searching. Anjay artinya semua berita online dari 2018 2019 bilang kalau anjay ada plesetan dari kata anjing. Nah, tapi menurut gua, bro, tidak melulu ya. Kalau yang gua lihat, yang gua rasakan, kata anjay tidak identik dengan anjing. Misalnya, anjay itu biasanya bisa juga digunakan sebagai kata kagum. Yes. Nah, misalnya si A biasa make barang KW. Toto dia nongkrong pakai sepatu Nike Jordan Ori. Anjay gila. Anjay terus anjay mainnya sama artis. Anjay mobil lu keren banget. Rasa kagum dari apa yang selama ini dia tidak pernah perlihatkan. Bisa jadi itu juga. Malah gue lebih ke situ kata anjay. Tidak dengan identik dengan kata anjing. Gue nggak pernah orang bilang, oh, jangan lewat sono, banyak anjay. Awas lu digigit anjay, nggak ada gue ngomong. Temen gue banyak anak tongkrongan, awas anjay galak.
Tapi gara-gara dia juga kan orang jadi makin banyak ngomong anjay. Gue sebelumnya nggak pernah tuh ngomong Ngomong anjay. anjay, Kan gue jadi yang makin nggak banyak ada kan. ya. Tapi ini yang bermasalahin. Ini gue mau angkat di sini. Kalau yang gue lihat ya di Anak kecil seorang segini. Oke, kalau ada lagi. Apa sih? Tunggu. Nah, ini nih apanya? Bentar. Anak kecil susah gitu. ya. Itu tapi- sih yang gua Itu ada worry di emaknya. situ. Ada Iya. maknya. Terus ini yang paling lagi. Malah diajarkan ke anak yang masih belum waktunya bicara. Anak kecil itu kan peniru ulu. Terus orang tuanya. Leslar. Itu ditit aja ya. Leslar. Sungguh aku bahagia. Anjay. Nah, yang salah satu yang kalau kita bicara contoh, mungkin lo ngambil contoh hal yang menguntungkan di sisi lo. Yes. Tapi banyak juga hal yang anjay itu tidak melulu kata anjing. Betul, Nah, betul. terus, kenapa akhirnya menjadi besar? Nah, lo menabrakkan ke pasangan yang lagi rame. Ditabrakan netizen. Oke. Gue tidak pernah menyebutkan pasangan tersebut. Oke. Seumur-umur gue main anjay kemarin itu, yang konten itu, nggak pernah menyebutkan inisialnya R, inisialnya Iya. L. Oke. Untuk ini nggak pernah. Tapi netizen itu, wah itu kan si ini yang ngomong, yang populer kan ini. Yang populer kan Yonglek 2018 lagu Anjay Aye. Tapi nyatanya 2020 muncul lagi. Tapi tembus di TV. Oke. TV itu kan semua segmen. Apalagi di jam-jam yang semua umur. Itu yang gue permasalahin. Nah itu karena ada dua pasangan ini, Leslar ini, yang akhirnya emang dia ngomongin itu. I don't know. Menurut kalian sendiri aja kok nyatanya akhirnya ditabrak-tabrakin. Nggak tahu ceritanya Ditabrakin itu. ke situ. Iya. Oh, sampai akhirnya karena itu lagi hits, akhirnya jadi rame. Ya. Lu ini nggak merasa nggak lebih rame setelah keserempet ini dua pasang ini? Ya pastilah, kan jadi kayak whistleblower-nya. Dan kejadian itu adalah satu, mengalihkan isu berita yang hilang. Apa? Gedung Kejaksaan kebakar, hilang 1 minggu beritanya. Munculnya anjay. Gokil. Jangan lu terlibat lagi. Ternyata jangan-jangan. Ya kan? Tapi Oke. itu nyata loh, fakta. Iya. Hilang. Berita tuh saling, kalau ada sesuatu artis apa pasti akan saling berkembang beritanya, jadi mana yang lebih ramai yang akan orang tahu. Nah, kalau Dennis, lo awalnya emang sombong apa emang itu konten iseng doang? Konten iseng, pertamanya buat jualan bunga. Oke. Jadi kontenku tuh yang rame tuh pertama tuh pamer bunga. Bunga gue Yang bunga panda sultan. harga itu, Iya, ya. beruang 8 jeti. Terus udah gitu bunga anggrek 5 jeti tambah 5 jeti jadi 10 jeti yeay. Terus udah gitu iPhone. Kayak gitu-gitu. Nah, yang meledaknya itu sebenarnya hujatan udah banyak. Terus meledaknya di yang Meva. Oh. Kayak gitu. Jadi memang itu bukan konten yang pertama yang lu buat. Bukan. Masalah sombong-sombongan. Bukan mamer bunga aku. Sebenarnya tujuannya buat marketing. Oh. Buat Nah, itu jualan. terimbas nggak ke bisnis lo? Imbas dong di laku. Imbasnya positif atau negatif? Positif dah. Positif. Positif lah. Oke. Kan Sedangkan jadi- enggak, lo nya kan diserang. Tapi ke bisnis mah enggak aman. Enggak. Malah bagus. Bagus. Lebih- Soalnya aku punya customer tuh customer tetap. Oh. Jadi semuanya tuh kontrak dan semuanya kenal aku secara pribadi. Oh iya, Jadi nggak ngeliat kayak- lo di sosmed doang. Nggak, mereka juga tahu lah nggak mungkin Iya. gitu. Dan untungnya semua hubungan aku sama customer aku baik. Tuh mungkin kalau ada mereka netizen sampai komplain ke Pacific Place Mall. Oke. PP-nya dihujat. PP-nya dihujat. Karena ada PP-nya toko lo di dihujat, situ. Karena toko gue. PP di Pacific Place Mall dihujat. Galeri Lafayette dihujat. Terus dia gitu Disuruh tutup aja tuh toko lo gitu. ditutup, gue ditelepon. Ditutup aja. Sama pengelola. Iya ditelepon. Terus Oh. dia gitu untung gue kena baik sama mereka semua lah. Gue dari dulu kan gue dagang tuh udah lama dan gue lumayan kenal banyak orang. Dan hubungan gue sama semua orang baik. Karena ada rame penipuan tau nggak? Oke. Ingat tau Iya, nggak? iya. Iya ada rame penipuan bunga Boy William itu. Ah itu Yang nah ini yang mau gue tanyain juga. Itu bener nggak sih? Kagak lah. Oh itu hoax. Enggak lah, nggak nipu. Oh. Bunganya dikirim kok.
Oke. Nah terus kan kami penipuan, ditelepon tuh sama Pepe tuh segala macem, saya dijelasin. Mungkin kalau customer gue nggak kuat segala macem, nggak kenal secara pribadi, Lepas. bisa bangkrut kali ya. Dan masih berdiri sampai sekarang Dan bisnisnya. masih berdiri dan jadi makin banyak yang beli karena orang makin tahu. Kan netizen kan tanpa sadar tuh mereka tuh menyebarkan foto-foto itu. Malah jadi gue nggak usah bayar Insta. pasukan marketing lo tuh ya. Iya, jadi gue nggak usah bayar Insta Ads lagi. Jadi mereka yang sebarin aja. Oke, nah imbas lainnya lu bilang tadi lu ditelepon sama pengelola tempat lo bisnis. Bilangnya gimana? Minta Bilangnya, stop atau banyak permintaan? Dia bukan banyak permintaan, nggak Iya, stop dulu banyak dihujat nih. permintaan biar Iya. buat lo nutup gitu. Gue tutup sementara, mau nggak? Terus ya gitu, akhirnya aku tanya ke temanku yang masa penipuan kan, aku jelasin. Terus akhirnya nggak apa-apa, Oke. nggak masalah. Oh, berarti yang di toko sama sekali nggak ada penutupan? Nggak ada. Penipuan juga nggak ada itu? Nggak ada. Oh, oke. Kalau penipuan nggak ada di PP kali. Iya. nggak ada Oke, tokonya. makanya karena waktu awal-awal kasus ini naik, berita ini heboh, berita yang nongol itu katanya ada penipuan pacarnya Boy William yang dilakukan sama toko bunga lo. Tapi untung ada up itu juga. Dia secara tidak langsung dia memarketingin bunga gua kan. Oh, berarti Iya. tapi kejadian penipuan itu nggak ada ya? Nggak nipu, itu mah waktu Valentine. Jual jadi beli aja. Jual beli, perbedaan selera. Oke. Perbedaan selera. Itu gimana sih maksudnya? Jadi Dia kan Nggak dia sesuai ekspektasi. Oh. bukan yang sesuai ekspektasi kan, kalau dia pesan bunganya kirim foto. Kalau Oke. bunga gua tuh semuanya custom. Oke. Jadi orang kirim foto, gua bikin. Gua kan kayak seniman. Oh, benar. Oh, iya. Ngerti. Kayak orang lukis, nggak sesuai. Jadi- Anjingnya di hitam di foto. Menurut gue lebih bagus pakai pink putih, soalnya kalau hitam jadi kayak boneka santet. Oh, Ya udah. iya. Gue kan iya. seniman. Benar, Iya, benar, seniman. benar, benar. Menurut gue lebih bagusnya gini, gue kan toko bunganya. Benar, Menurut benar. sisi profesional gue manis, pink putih, lucu. Dibikin hitam kayak boneka santet nggak cocok. Iya. Jadi gue kirim Oke. si ini. Sip. Tuh. Nah, imbas lainnya sekarang gue mau nanya sama lo. Percintaan lo rusak gara-gara kasus itu. Iya. Bahkan Gugur. gugur. Padahal, aduh, sorry. Lu pacaran udah berapa lama? Ini perlu diketahui ya, gue mencoba untuk membalikan keadaan di saat waktu itu ya, karena gue punya seseorang yang harus gue hargain, Iya. yang sekarang sudah ada. Ya. Nadia, mama maaf ya, saya harus bercerita. Bekerja dulu ya. Jadi 4 tahun setengah aku pacaran, Bang. Oke. 4 tahun setengah pacaran, dan di 2019 aku menyatakan cinta sama dia. Oke. Seseorang laki-laki menyatakan komitmen pada pasangannya. Anggap ini menjadi komitmen kita. 2021 kita maju ke orang tua. Wah, gila udah ada rencana. Udah dong. Gentleman mengajak maju dong. Siap. Perkara Lu main-main. Iya, perkara 2021 akhirnya ditolak, ya berarti memang kita harus selesai. Oke. Kalau memang disetujui, kita harus maju. Harus ada titiknya. Oke. 2020. 1 minggu sebelum naik konten Anjay, gua bersama keluarga beliau datang ke Bogor ke acara pernikahan Rizky Ridho. Setelah itu dia melakukan tweet mengenai datang ke mantan pacarnya, kalau nggak kuat jangan nangis-nangis di depan istrinya. Nyindir si, Ya. tahu kan? Ya. Hujatan cerang. Selama ini gue mencoba untuk diam. Oh, kasihan ya, pacar gue dihujat terus. Kasus India, kasus ojol, kasus apa dihujat terus. Gue mencoba untuk diam. Gue coba deh pasang badan. Gue alihin isunya. Bikin Anjay. Oh, gitu. Gue belum pernah ngomongin. Oke. Ada satu postingan gue, banyak yang nggak notice. Ini adalah track record kejadian gue. Oh, jadi lu bikin itu supaya bukan dia yang dihujat gitu. Sebenarnya gue mengalihkan isu. Serius. Dari 2016 sampai 2019 gue pacaran sama dia. Dia selalu menangis, dihujat banyak orang, gue di sampingnya dia. Di 2020 gue mencoba untuk mengalihkan isu di saat dia dihujat. Dia tidak menjadi menangis. Di selanjutnya bulan Agustus dia menghilang begitu saja. Sebenarnya gue mencoba untuk metwist suatu isu. Wah, gila. Tapi ini beneran nih? Ini real. Gila, berarti sebenarnya isu itu lu naikin emang udah lu pertimbangkan dong? Sebenarnya gue nggak akan tahu Akan sebesar apa? Ya, karena tapi kan paling nggak ke arah kesini mulu. nggak ke situ tuh. Pada saat gue Anjay muncul, hujatan ke dia tuh 0, hilang.
Kok lu langsung ke gua semua. Tapi ada momen karena gua nggak pernah nanggepin ini, mungkin salahnya gua adalah gua nggak nyetop keran ini langsung. Malah gua lanjutin ke part 2. Iya, lu mainin. Gua mainin sekalian. Salah gua di situ. Akhirnya lari ke situ. Ke mereka semua. Hujatan makin datang banyak ke mereka dan ke gua ada. Akhirnya dia nggak kuat. Dan bahkan dia berpikir menjadi pacar lo adalah hal yang memalukan. Reputasinya jelek banget, anjing banget. Pada saat di mall ngomongnya gitu kan katanya. Iya. Katanya pacar lu sempat jalan di mall berdua sama temennya, SPG di mall. Itu mantannya si Anjay. Gitu Ya. loh. Ya, aku sih waktu. Nah, bener nggak lu diputusin di live IG? Yes, bener. Terus ketemu gue dijodohin lagi sama gue. Itu gimana lu diputusin di live IG gimana? Kan lu komunikasi baik dong. Jadi semenjak habis. Jadi dia lagi live nih. Oke. Bentar aku sambil buka ya. Guys, ternyata diputusinnya di live IG. Tapi ya ini hanya sekedar bercerita ya Iya, dengan pengalamannya. aja, Bukan berarti saya mengungkit-ungkit yang sebentar. Nah, ini juga yang baru gue tahu. Ternyata Anjay keluar itu untuk mengcover. Sebenarnya niat awalnya Niat awalnya agar tidak melulu ke satu sisi, dibuat sisi lainnya ternyata laris. Ternyata sisanya kabur. Aduh. namanya ditutup aja. Oke. UITE. Iya. Lagi lah VG. Iya, guys. Apa? Katanya mau minta waktu 1 bulan untuk nenangin. Jadi pada saat itu memang minta waktu 1 bulan untuk minta break. Break itu kita sering lakuin kok. Untuk mencari solusi. Setelah waktu itu habis, apa nih solusinya dari permasalahan ini? Kenapa malah diperkeruh dengan ngomong live? Putus. Bukannya lebih baik diam dulu selama masih meredam, break. Aku mau telepon penting. Ini harus telepon sih gitu. Kalau mungkin kamu nggak ngomong live, aku nggak akan telepon kamu. Apakah ada waktu membahas ini? Dia nggak balas-balas ya, Bro? Sekalinya balas, nggak usah telepon, nggak usah ketemu. Aku jelasin sekarang. Kamu kan udah aku kasih tahu. Dah. Oke. Berarti benar dia putusin. Berarti dia lagi live, Bro. Bilang, aku Karena putus sekarang. hujatannya luar biasa. Iya. Luar biasa. Ternyata netizen ini banyak banget, gue baru nyadar kok. Setuju, Banyak banget. Bro. Banyak banget. banget The netizen. power of sosmed itu gila. Gila. Ini terjadi juga waktu itu di salah satu acara gue itu. Yang acara musik pagi itu mulai ramenya setelah naik di lambe-lambe. Brrr. Langsung kemana-mana. Kita merasakan by setiap detik. Yang mana? Yang kerupuk? Iya, yang kerupuk. Yang makanan itu. Yang makanan di kaki. Awalnya kan itu game itu udah sering kita pakai. Aman-aman aja. Tapi karena mungkin pakai seragam kali ya. Pakai seragam dan memang angle foto sih yang Yeah. gue lihat. Angle fotonya. Padahal itu kakinya kaki si A yang dihujat si B. Tuh jatuh netizen. Dia nggak tahu sebenarnya gitu. Nah jadi oke, lu alami itu ya. Sampai lu diputusin di maksudnya hubungan percintaan lu Kandas karena kasus ini. Gue menyesal dengan konten Anjay karena apa? Gue kehilangan seseorang, bukan karena kontennya. Oke. Itu. Karena lu kehilangan seseorang. Iya dong. Kalau konten mah bodo amat. Ya kan? Kalau konten gue akan menyesal kalau gue akhirnya berujung ke penjara. Oke. Itu gue menyesal. Tapi kalau ini gue kehilangan seseorang itu yang buat gue menyesal. Tapi dengan ada hadirnya Nadia Indri, Oke. dia luar biasa. Di saat gue dihujat, banyak orang yang menjauh dari gue, dia malah datang dan merangkul gue. Tanpa minta dia expose selama 1 bulan. Kalau memang dia ada tujuan something, datang langsung foto, cepet. Yeah. Gue coba, nggak gue posting. Gue pacaran kok, sampai detik ini. Foto mantan gue masih ada semuanya, dan dia tidak pernah mengeluh. Gue tes lagi, anjing gue permasalahin. Tanpa bilang si Nadia ini. Tapi apa yang dia lakuin? Dia tahu, oh pacar gue sedang bekerja. Pacar gue sedang membuat konten. Pacar gue sedang mencari rezeki. Basically dia bukan dari kalangan entertain. Tapi di saat yang sebelumnya, basically dari kalangan entertain, dari lahir sudah dari entertain. Hujatan yang seperti ini, dia gak kuat.
Padahal sudah 4 tahun setengah pacaran. Nah dia baru 1 bulan setengah pacaran, gue munculin anjing, hujatannya luar biasa kemarin. Lu tau gak kenapa Nadia deketin lu pacaran sama lu? Kenapa tuh? Dia mungkin mau ngehujat langsung. Oh iya. Iya. Nggak usah dikomen, takut nggak kebaca nih. Oh iya benar. Takut nggak kebaca. Di komen YouTube takut nggak lihat. Yang gue pacarin dulu. Nadia lu harus nonton ini. Gue pengen tanya nanti lu udah nonton. Suatu hari nanti gue mau makan malam, gue mau kata-katain pacar gue. Habis itu gue mau putus. Pakai toa. Oke, nah gimana kalau ada yang bilang kalian pansos? Nah, nggak setuju gua. Nggak setuju lah. Nggak setuju. Nggak setuju Dennis lah. dulu, kenapa? Pansos sama siapa? Yes. Pansos sama siapa? Kayak misalkan sama kamu, kan yang bikin kamu tentang Iya, aku. Berarti benar. lu dong yang pansos. Yes. Ya. Kalau gua Anjay, gue pansus sama Anjay. Emang Anjay punya Instagram? Anjay nggak ada hak patennya lu sampai detik gue cari. Berarti tidak ada pemilikannya. Kecuali gue pansus dengan lagu Anjay Aye. Nah, ada yang menciptakan kan. Gitu. Terus kalau pansos, gue pansos sama Deddy Corbuzier. Iya. Tapi gue di podcastnya dia. Jadi siapa yang pansos? Dia berarti dong. Iya, tapi gue Kasih lo dia yang pansos. karena gue ada di podcastnya dia. Tapi dia ada di konten gue juga. Oke. Kolaborasi. Kolaborasi. Om Anji, gue pansus sama Om Anji, iya. Tapi akhirnya gue datang ke tempat dia, ada konten tempat dia dan dia ada konten tempat gue, kolaborasi. Iya. Kerjasama ya, Kerjasama. saling. Netizen bilang Anjay, Kalau netizen Anjay. selalu ngomong pansos. Iya kan? pansus sama siapa? Kita bikin sendiri. Sampai yang paling pansos, ya. sampai yang paling parah nih, gue membela negara kita, lagu Indonesia Raya diplesetkan sama diduga Dia juga. akun dari Malaysia. Gue dibilang pansos loh, bela negara dibilang pansos, stres nggak tuh? Iya, karena kemarin sempat lapor, lihat gua artikelnya Lutfi dan teman-teman lapor ke Barreskrim ya? Polda Metro Jaya. Oh, ke Polda. Jam 10 malam loh, gue niat loh. Itu benar. Bener, real. Oke, lu melaporkan itu. Laporkan. Lu udah laporin. Sudah. Oke. Kan gue posting tuh bukti lapornya. Oke. Gitu. Absen laporan Dan di gua. situ lu malah dibilang pansus juga ya? Bukan pansos. Tapi baru kali ini orang yang ngatain gue pansos itu dibully. Ini bela negara, gila lu cuma ngoceh pansos. Mana bukti lu membela negara lu? Lagu kebangsaan kita dihina. KTP lu dipertanyakan. Wah, pada berantem sendiri-sendiri asik. Wih, rame. Share insight Ding 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 ding. Iya, Mas 10 slot ya. Tetap ya. Loh, kan gue tidak minta. Bener kan? bener, Datang bener. dengan sendirinya kayak orang tamu kan. Iya. Pintu rumah, wah ada tamu, silakan masuk. Ya kan gue gitu dong. Endorse pengaruh pasti ke kalian Ngaruh, berdua. ngaruh. Oke. Ke Dennis tadi bilang order pun ngaruh naik nambah Naik. ya. Oke, kalau lo endorse IG nambah juga? Nambah banyak, Nambah pecah di banyak. Instagram. Tertinggi berapa lo 100 pernah juta. dapat? Per Selama 1 minggu setengah pas Anjay itu. 100 juta. Yes. Tapi jangan dilihat angka gedenya ya. Iya. Dengan insight 150 juta insight, gua hanya jual di bawah 1 juta per posting. Murah kan? Oke. Sekelas siapapun yang punya insight 150 juta pasti jualnya 10 juta ke atas. Gua membantu UMKM di saat pandemi. Sini di bawah 1 juta. 600, 800, 900. Mas saya punya uang 500, nggak apa-apa. Admin gua nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ambil. Kita bantu. Itu lo mainnya di story. Di story. Kalau di feed ya agak gede sedikit lah. Gede. Sedikit wajar dong. Engkong aja gede kok, gue tahu. 2 digit kan. Oke, Dennis juga gitu sama. Sama. Pada saat itu. Sama. Produk-produk di story segala macam terbesar berapa? Dia kan sampai cepetnya gede banget. Aku 300-an ada. Berapa lama? Nggak nyampe sebulan. Oh, Tiga gila. Jadi kerannya memang gede. Iya. Jadi Bikin masalah lah yang banyak. Kalau aku kan banyak temen juga kan, jadi langsung pakai semuanya gitu. Oke. dan salah nggak sih gue menerima endorse? Enggak lah. Enggak lah, nggak salah dong. Kenapa Justru salah? malah membantu nggak sih? Iya. Nggak ada yang salah. Toh, Daripada dia bayar ke Google AdSense, Instagram Ads, Facebook Ads. nggak ada yang Tentu. salah karena kan semuanya terjadi kan suka sama suka. Yes. Mereka juga mau masang di lu, mereka siap bayar. Kenapa dia sadar betul impact-nya juga dia akan mendapatkan traffic, dia mendapatkan penjualan lagi dengan membayar ke lu. Nggak ada yang salah sih. Nggak ada yang salah. Betul. Kan sama-sama untung, kan nggak salah. Iya. Iya. Gue Thank you rugi banget, sih. thank you banget. Tapi gue rugi Lu sih. rugi kenapa?
belum selesai endorsean gue, Instagram gue di report. Oh, gue juga tuh refund dong. Gue di TikTok. Oh, ada iya. yang Ada refund juga? refund, kan belum selesai. Berapa yang refund? 8 enggak 28. 28 juta? Iya. Oh lumayan ya. Lumayan, Mak. Ada yang refund juga? Enggak. Kan Oh, aku kan banyak kan waktu IG aku mati ditanya dilempar ke TikTok mau nggak? Pada mau. Soalnya TikTok kan harganya lebih mahal aku. Oh gitu, karena dia punya Iya. 2 platform. Kalau gue di TikTok masih kecil, cuma 200 subscriber, 200 follower doang. Oh, karena lu nggak mainin ya Nggak TikToknya mainin ya? banget kayak dia. Kalau aku emang mainnya cuma di TikTok tadinya. Tapi aku sih bersyukur banget dihujat netizen loh. Tadinya sebelum dihujat gitu, semua karyawan aku pemotongan gaji. 30% terus 50%. Ya. Setelah dihujat rame malah Kalau full. dihujat naik gaji semua sekarang. ya, Naik gue gaji. juga kok. Naik Di gaji saat semua. di saat gue lagi Karyawan rame tuh itu juga. beberapa dirumahkan karena kan ini masa corona ya. Kemarin tuh bener-bener masa yang sangat amat sulit. Gue yakin Kritis bukan banget ya. bukannya aku doang, di semua pengusaha. Jadi kayak beneran di saat itu kan kayak terima bunga juga nggak mau megang mereka. Ada kan awal-awal itu Iya, kan iya, di masa bener-bener. yang Sampai paket aja disemprot dulu. Dia sempet-sempet gitu-gitu, apalagi bunga yang dari Belanda yang Dipegang, iya, dipegang nggak bener. mau dia. Jadi 1 bulan tuh semua orderan di cancel, di cut semua. Kontrak semua restoran yang bayar karena restorannya tutup, sedangkan bunga udah kita Termasuk, pesen semuanya. Udah dari kebon, udah import dari situ, nggak bisa dibalikin juga. Jadi ampung lah semuanya. Ya, gue juga sih. Ini perwakilan dari tim gue. Terima kasih kata dia. Bang Lutfi, di saat lu kemarin lagi rame, lu malah nambah lapangan pekerjaan jadi 5 orang. Tadi cuma 1 orang. Oh, jadi nambah jadi. Nambah sama karyawan nambah. Jadi ada rezeki yang gue salurkan buat orang lain gitu. Jadi don't judge people by cover and by content. Lu boleh nggak suka sama kontennya, boleh dislike kontennya, tapi jangan sampai selek sama orangnya. Nah, ini palingnya berimbang juga nih. Dari hinaan yang lu terima akhirnya bukan ke lu kemana-mana, tapi ada dampak bagusnya juga. Karyawan lu nambah, endorse lu nambah. Jadi netizen juga nggak usah kita salah-salahin amat lah. Iya. Nah, gue salahin kalau ngehujatnya ke nyokap gua, ke bokap gua enggak. Tapi karena dari hujatan yang banyak itu juga kan nambah lagi karyawan Nambah lo. lagi. Kan Lu enggak loh. berusaha- Kalau berusaha hujatnya ke nyokap, bokap enggak nambah dong. apa? Enggak, tapi kan hujatan ke orang di luar lo dilakukan oleh mereka. Ya kita bungkus besar nih mereka. Nah, tapi hujatan itu akhirnya menambah traffic lo dan menambah jumlah karyawan lo. Iya, tapi Jadi netizen tuh nggak lucu. apes-apes amat lah. Iya. Ada sisinya juga kalau mau dipaksain. Udah, tapi ke gua aja deh, ke gua aja. Ke gua aja. Intinya lo harus ngomong terima kasih. Gue juga terima kasih sama netizen udah hujat aku, hujat terus ya, say. Netizen jangan hujat aku deh. Jangan. mau dihujat. Enggak. Udah Hujatan cukup lu ya. semangat 2020 selesai. kok. Selesai 2021 maju. Terima kasih Dennis, Lutfi, thank you. Sama-sama. Mereka juga punya channel YouTube. Dennis channelnya apa? Denis Caryesta. Oke, lu Subscribe ya. di channel lo bahas apa sih? Bahas apa aja sih? Banyak ya? Banyak. Oke. Jangan lupa di subscribe sama Instagram aku ya, Denis Caryesta. Jangan Oke. di report, bisa Oke, di jangan follow. report dong ya. Oke, kalau Lutfi apa di channel lu bahas apa? Lutfi Agizal. Oke. Jangan lupa ditonton aja, lu boleh dislike sebanyak mungkin boleh. Bisa Nggak di subscribe dulu, juga nggak apa-apa, yang penting Wah, ditonton ya. Gimana lu nggak suka sama kontennya kalau lu nggak nonton? Nonton dulu. Oke, siap. Thank you buat di situ. Thank you dulu video ini. Sampai ketemu lagi video berikutnya. Bye bye.